Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Firdaus dengan nomor NIM 210-25324. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Prodi PGSD kelas 4A. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Khawiyah. Baik teman-teman, pertemuan kali ini kita akan membahas aneka benda di sekitarku. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, tema 3, subtema 1. Sebelum melakukan pembelajaran, kakak mau mengajak teman-teman untuk melakukan ice breaking. Ikutin kakak ya teman-teman. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang ngekngok. Buka tutup, tangan di bahu ting-ting. Buka tutup, menjadi patung. Yeay. Nah, setelah ini kakak ingin menjelaskan aneka benda di sekitarku. Teman-teman ada yang tahu nggak benda itu apa? Nah, benda itu segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan lain. Sebutan lain yaitu barang, objek, zat, atau materi. Selain itu, benda juga memiliki ciri-ciri teman, yang memiliki wujud, memiliki massa, dan memiliki ruang. Nah, dari pengertian tadi berarti kita bisa mengetahui ciri-ciri benda itu ada 3. Diingat ya teman-teman, yang pertama memiliki wujud, yang kedua memiliki massa, yang ketiga memiliki ruang. Di sekitar kita, benda dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama benda hidup, yang kedua benda mati. Benda hidup itu apa ya teman-teman? Nah, betul, adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bisa bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, memerlukan minum, memerlukan makan, dan peka terhadap rangsang. Contohnya itu seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang kedua, benda mati. Benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, kakak mau tanya nih teman-teman, kenapa kursi, buku, batu, dan tanah itu bukan benda hidup? Betul, karena kursi, buku, batu, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Apakah kursi bisa bergerak? Apakah buku bisa berkembang biak? Apakah batu bisa bernafas? Apakah tanah bisa tumbuh? Tidak kan ya teman-teman? Jadi, buku, kursi, batu, dan tanah adalah benda mati. Sampai sini paham kan teman-teman? Nah, di sekitar kita juga ada beberapa hal yang bukan termasuk benda. Bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman tinggal amati benda tersebut, apakah benda itu memiliki ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Kalau benda tersebut menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud, berarti itu benda teman-teman. Kalau benda tersebut tidak menempati ruang dan memiliki massa dan memiliki wujud, berarti itu bukan benda ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk lebih memahami membedakan benda dan bukan benda, teman-teman perhatikan gambar yang kakak sajikan di samping sini ya. Diperhatikan ya teman-teman. Dimulai dari api unggun. Api unggun ini benda atau bukan benda ya teman-teman? Gimana ya caranya tadi teman-teman? Api unggun kira-kira menempati ruang tidak teman-teman? Tidak, teman. Api unggun memiliki massa atau bisa ditimbang tidak teman-teman? Tidak. Api unggun memiliki wujud bendanya tidak teman-teman? Tidak, berarti api unggun ini bukan benda. Disilang ya teman-teman.
Apakah minyak goreng ini menempati ruang? Iya, menempati. Apakah minyak goreng ini memiliki wujud? Memiliki, karena minyak goreng ini memiliki wujud cair. Apakah minyak goreng ini memiliki massa atau bisa ditimbang? Bisa. Berarti minyak goreng ini benda ya teman-teman, di checklist ya. Yang ketiga, cahaya lampu. Apakah cahaya lampu ini menempati ruang, teman-teman? Tidak. Apakah cahaya lampu ini memiliki massa atau bisa ditimbang? Bingung ya teman-teman, cahaya lampu bagaimana ditimbangnya? Apakah cahaya lampu ini memiliki wujud? Tidak. Berarti cahaya lampu ini bukan benda. Disilang ya teman-teman. Oke, selanjutnya ember. Apakah ember ini memiliki wujud? Memiliki. Wujud ember ini adalah wujud padat. Apakah ember ini memiliki massa atau bisa ditimbang? Bisa. Apakah ember ini menempati ruang? Menempati. Berarti ember ini benda ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu es. Apakah es memiliki wujud, teman-teman? Iya, memiliki wujud. Wujud es itu padat. Apakah es memiliki massa atau bisa ditimbang? Bisa. Lalu, apakah es menempati ruang? Betul. Es bisa menempati ruang. Berarti es itu termasuk benda ya, teman-teman. Apakah balon ini memiliki massa dan memiliki wujud dan menempati ruang? Iya, betul. Balon ini memiliki wujud, massa, dan menempati ruang. Berarti balon tersebut benda ya, teman-teman. Selanjutnya, suara. Apakah suara ini menempati ruang? Apakah suara ini memiliki wujud dan memiliki massa atau bisa ditimbang? Tidak, teman-teman. Suara ini tidak memiliki wujud, massa, dan tidak menempati ruang. Berarti suara ini termasuk bukan benda. Nah, selanjutnya yaitu radio. Apakah radio ini memiliki massa dan memiliki wujud? Iya, betul. Memiliki massa dan memiliki wujud. Wujudnya apa, teman-teman? Wujud radio yaitu padat. Apakah radio ini menempati ruang? Iya, betul. Radio ini menempati ruang. Berarti radio ini termasuk benda ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini kelinci. Apakah kelinci ini termasuk benda, teman-teman? Iya, karena kelinci ini dia bisa bernafas, bergerak, berkembang biak, dan memerlukan makan dan minum. Berarti kelinci ini termasuk benda hidup ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sifat fisik benda. Sifat fisik benda itu apa sih, Kak? Sifat fisik benda adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, dan kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Nah, sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan yang pertama warna benda, kedua bentuk benda, ketiga ukuran benda, keempat wujud benda, kelima kekuatan benda, keenam keadaan permukaan benda, dan yang terakhir ketujuh yaitu bahan penyusun benda. Sifat fisik benda yang bisa kita amati yang pertama yaitu warnanya. Dan benda di sekitar kita memiliki banyak beragam warna. Ada warna biru, warna abu-abu, warna ungu, warna oranye, dan warna hijau. Yang kedua, benda bisa kita amati berdasarkan bentuk benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki beragam bentuk benda. Ada yang benda segitiga, ada benda segi empat, ada benda lingkaran, dan lain-lain. Sifat fisik benda bisa kita amati dengan ukurannya. Benda-benda di sekitar kita ada berbagai macam ukurannya. Ada ukuran yang kecil, yang besar, dan yang sedang. Sifat fisik benda selanjutnya yang bisa kita amati sifat wujudnya. Benda di sekitar kita memiliki
beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Lalu sifat fisik benda bisa kita amati berdasarkan kekuatannya. Ada benda yang kuat sekali dan ada benda yang rapuh. Lalu sifat fisik benda yang kita amati berdasarkan keadaan permukaannya. Keadaan permukaan benda di sekitar kita beragam ya teman-teman. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya licin, dan ada permukaannya kesat. Selanjutnya, sifat fisik benda yang bisa kita amati, bahan penyusun benda. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari kaca dan logam. Oke teman-teman, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi apa teman-teman? Menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup, atau disebut benda mati.